Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, sahabat SU Indonesia. Saat ini kita kembali bertemu dalam ruang Zoom meeting tercinta ini, sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Bapak Ibu, ini kita akan membahas tentang para judge. Apa itu para judge? Apakah kita pernah mendengarnya? Dan bagaimana para judge itu dikenal di Indonesia? Atau sejarahnya itu bagaimana? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Steven. Selamat sore Pak Steven. Selamat sore, Pak Petra dan rekan-rekan sekalian. Baik, Pak Steven, ini adalah ruang kecil kami untuk berdiskusi tentang para judge dan Pak Steven ini Bapak Ibu adalah dosen teologi di Universitas Pelita Harapan. Nah, betul ya Pak Steven ya. Dan beliau waktu itu pada ulang tahun ke-55 Scripture Union Indonesia menulis eh, literatur tentang para church. Dan kami bersyukur ya Pak Stephen mau menulis literatur tentang para church bagi SU gitu. Dan saat ini beliau akan memaparkan apa yang beliau tulis pada waktu itu. Oke, jadi untuk kali ini Bapak Ibu biasanya kami berbagi materi, tetapi untuk kali ini materinya Bapak Ibu bisa dapatkan di Sisipan Eza atau di dalam jurnal di UPH ya Pak ya. Itu. Oke, baik. Sebelumnya kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dan saat ini kami mau berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama tentang para judge. Berkati kami semua, berkati Pak Steven yang akan memaparkan materi untuk kami. Kiranya kami semua dapat Engkau berkati melalui Pak Steven dan kami dapat uh, memahami apa itu para judge dan dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para judge ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan Pak Steven. Baik, terima kasih Pak Petra. Saya izin share ya. Oke, nah jadi hari ini saya diberikan sebuah kesempatan untuk boleh memaparkan tentang apa itu para church. Jadi saya diberikan tema para church, have you heard about it? Pernah dengar nggak sih para church itu apa? Ya, nama saya Steven. Kita bersama di sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Jadi hari ini kita akan menjawab ya pertanyaan apa itu para church. Kalau kita bicara para church, biasanya kita langsung connect dengan contoh-contoh para church. Para church biasanya kita mengerti sebagai misalnya lembaga Kristen begitu ya. Terus contoh-contohnya misalkan saja ya Scripture Union Indonesia begitu kan ya dan lain sebagainya begitu. Tapi itu adalah contoh-contohnya. Belum bicara soal definisinya. Apa definisinya para church? Apa itu para church sebetulnya? Ya, jadi itu pertanyaan yang kita akan bahas hari ini. Akan tetapi pertanyaan itu tidak mudah ya, saudara sekalian untuk kita jawab oleh karena ada sebuah persoalan dalam hal gimana sih kita ngerti ya, mendefinisikan apa itu para church. Apa saja masalahnya? Yang pertama adalah karena di dalam Alkitab itu kita tidak menemukan kata para church. Kita nggak nemu. Kalau kata para church nggak nemu, mungkin kita bilang mungkin secara substansi ada begitu ya.
kata para church tidak ada, tetapi mungkin itu pernah dipraktikkan, cuman nggak pakai label nama para church. Oke, lalu kemudian orang-orang yang berpikir seperti itu, lalu menyamakan para church dengan misalnya misi Paulus di dalam Alkitab. Ya, coba ya kita buka Alkitab kita ya dari Kisah Rasul 13. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi ini adalah pelayanan misi Paulus. Saya bacakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ada pekerjaan khusus yang akan dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Lalu mereka berpuasa, berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas mereka, lalu mereka membiarkan keduanya itu pergi. Lalu kemudian Paulus mengadakan perjalanan misi. Nah, jadi memang kata para church tidak muncul, tapi kemudian ada yang bilang mungkin itu sama dengan misi Paulus. Ya. Nah, cuman ada persoalan lainnya karena misalnya misi Paulus itu sebetulnya keluarnya dari gereja begitu kan ya. Sedangkan secara praktik kita melihat nanti ya, kita juga akan lihat para church itu pada praktiknya beberapa itu juga bukan diutus dari gereja. Ya, jadi enggak apple to apple istilahnya. Jadi enggak sama begitu ya. Kalau enggak sama dengan misi Paulus, kalau gitu para church bisa enggak kita cari di tempat yang lain? Misalkan di dalam Kisah Rasul pasal 6, kita mau ngomong dasar para church ya kan di dalam Alkitab. Coba kita buka ya. Kisah Rasul pasal 6. Jadi ini bicara soal pengangkatan diaken ya, pengangkatan diaken. Jadi saya bacakan dari ayat pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani. Kenapa? Karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi maksudnya di gereja pada waktu itu, gereja mengabaikan pelayanan kepada janda-janda, terabaikan janda-jandanya. Lalu apa solusinya? Ayat 2. Kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul berkata, tidak baik jika kami, yaitu gereja ya, melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Jadi ada orang khusus ya yang dipilih, yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, yaitu untuk melayani janda-janda yang tidak terlayani, terabaikan oleh gereja. Ayat 4 dikatakan, para rasul berkata, kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Jadi di sini kita melihat para rasul atau kita bilang gereja ya, itu memusatkan perhatian pada doa pelayanan firman. Sedangkan ada orang-orang khusus, 7 orang nanti dipilih menjadi diaken untuk melayani apa? Bukan fokus pada doa dan firman, tapi fokus untuk melayani meja atau melayani janda-janda. Nah, lalu kemudian orang yang berkata para church itu ada di dalam Alkitab, yaitu sama dengan diaken, begitu kan, yang dipilih khusus untuk melayani tugas khusus yang mungkin gereja itu mungkin terabaikan, begitu ya. Nah, akan tetapi kita melihat di sini juga ada kesulitan ya kalau menyamakan para church dengan diaken. Oleh sebab kita melihat eh, diaken diangkat oleh para rasul, artinya keluar dari gereja. Sedangkan para church sendiri pada praktiknya, ya, pada praktiknya itu kita lihat ternyata beberapa itu juga tidak langsung diutus oleh gereja, ya. Maksudnya misalnya gereja A menghususkan anggota jemaatnya sendiri begitu ya untuk membentuk satu apa ya task force gitu ya
untuk melayani misi tertentu. Contoh, misal untuk penginjilan, untuk apa? Pada kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya organisasi para church biasanya terpisah dari gereja sehingga praktiknya berbeda. Saya memberikan satu contoh aja ya. Misalkan mungkin Bapak Ibu tahu sekolah minggu ya. Sekolah minggu yang kita tahu lah di gereja ada komisi sekolah minggu melayani anak-anak begitu kan ya sampai remaja. Nah, tahukah Bapak Ibu kalau sekolah minggu pertama kali itu bukan inisiasinya dari gereja. Mungkin itu bisa kita trace ya ke belakang, mungkin pada tahun 1700-an ya. Pada saat itu ada seorang bernama Robert Raikes. Jadi mula-mula Raikes itu punya kerinduan melayani di penjara. Jadi dia bukan diutus oleh gereja, tapi kerinduan pribadi, gitu ya, untuk melayani di penjara. Di situ, waktu dia sambil pelayanan, kemudian dia memiliki sebuah visi untuk mendidik anak-anak kecil. Kenapa? Karena waktu dia pelayanan di penjara, dia nggak mau nanti orang itu akhirnya masuk penjara gitu loh ya. Karena dia melayani, dia melihat, waduh kasihan sekali orang-orang ini. Kok tumbuh besar jadi orang yang dalam tanda petik ya, tidak baik, kemudian masuk penjara. Kalau begitu, gimana caranya? Mulai dari mengajar anak-anak. Gitu ya. Itulah sebabnya dia berpikiran, wah kalau begitu, aku mau ajarin anak-anak supaya nanti besarnya jangan sampai mereka masuk penjara. Disitulah mulai pelayanan sekolah minggu yang pertama, kira-kira pada tahun 1780. Ya, nah pada waktu itu gereja menolak ide Reikes. Wah, sekolah minggu begitu kan ya. Gimana ini? Pada awalnya ada penolakan ya Bapak Ibu ya. Karena ini memang bukan diinisiasi oleh gereja. Lalu kemudian eh, oleh berbagai sebab, akhirnya singkat cerita sekolah minggu diterima juga. Sekarang makanya di gereja kita punya sekolah minggu, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi awalnya sekolah minggu itu seperti para church lah ya, bergerak di luar gereja, mungkin kerinduan pribadi. Tapi kemudian dalam kasus sekolah minggu ini kemudian bergabung bersama gereja ya. Nah, jadi kita melihat mendefinisikan para church ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita belum ketemu nih jawabannya. Jadi para church itu apa? Nah, karena itu berkembang ya kan ya. Waduh, para church ini kalau begitu gimana nih definisinya? Maka berkembang pula berbagai macam sudut pandang orang terhadap apa itu para church dan bagaimana para church berhubungan dengan gereja ya karena ada semacam tarik menarik begitu ya para church sah nggak sih sebenarnya gitu ya karena para church lahirnya bukan dari gereja biasanya contoh tadi dari kasus sekolah minggu pertama beberapa pandangan yang ada di kalangan Injili yang pertama adalah pandangan yang berkata para church itu sebetulnya organisasi yang tidak sah cuman gereja yang sah. Pandangan yang kedua berkata, para church itu sah, organisasi sah, tapi sahnya sementara, namun harus berada di bawah gereja. Yang ketiga, para church dengan gereja hanya berbeda struktur, berbeda tugasnya saja. Atau pandangan yang berikutnya, para church hanya sah kalau dia misinya adalah menanam gereja. Atau yang berikutnya, para church sebetulnya bisa melebur dengan gereja, atau para church dan gereja ya secara institusional nggak penting lah kita ngomong institusi para church atau gereja, pokoknya orang percaya gitu kan ya, yang melakukan misi ya kan. Nah kita akan lihat satu-satu ya biar kita nggak salah. Yang pertama, pandangan yang berkata para church itu tidak sah, hanya gereja, hanya organisasi gereja yang sah. Jadi pandangan ini berkata bahwa struktur misi apapun yang di luar gereja itu tidak sah sama sekali. Sehingga semua misi, semua apa ya, aktivitas misi apapun penginjilan begitu ya,
itu sebetulnya harus berada di bawah otoritas gereja. Dan aktivitas daripada organisasi misi, atau mungkin kita sebut sekarang para church, itu harus mengarah pada penanaman gereja. Kalau enggak menanam gereja, tidak sah. Sehingga pandangan ini berkata, para church itu tidak boleh bikin organisasi sendiri. Dia harus merupakan sebuah bentuk atau manifestasi langsung dari gereja, ya. Jadi itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua berkata, para church sah, tapi sementara waktu, temporer, dan harus berada di bawah otoritas gereja. Oleh karena memang gereja ya yang dibangun ya kan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Para church memang tadi kita lihat kita tidak menemukan basis biblisnya, ya. Nah, pandangan ini berkata bahwa hanya gereja yang adalah badan misi utama Allah. Dan para church, menurut pandangan ini, dibangkitkan, jadi Tuhan membangkitkan organisasi para church untuk menjadi salah satunya adalah koreksi, tapi secara sementara atas gereja. Contohnya misalnya aja ya, di dalam Kisah Para Rasul tadi, diaken misalnya ya, gereja melalaikan pelayanan terhadap janda-janda sehingga dalam tanda petik ya kan ya, kalau mau kita ngomong diaken itu para church ini mengandaikan ya kan ya, maka Tuhan mengangkat ya kan 7 orang khusus untuk melayani yang tak terlayani ya kan, atau contoh Regas tadi ya kan ya, eh, mungkin gereja tidak melayani anak-anak secara langsung begitu kan ya, maka dibangkitkanlah ya kan Rekes ini ya untuk mengadakan satu pelayanan khusus untuk anak-anak ya. Jadi dibangkitkan menjadi koreksi sementara. Tapi menurut pandangan ini, kalau gereja sudah bisa berperan sebagaimana mestinya, contoh dalam kisah Rasul tadi. Contohnya gereja nih sudah bisa melayani selain doa jalan, pelayanan firman jalan, lalu kemudian melayani janda-janda juga jalan. Kalau gitu diakhirnya dibubarkan. Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah semestinya maka para church harus berhenti. Sehingga para church memiliki otoritas sementara di bawah gereja. Hanya sementara kalau gerejanya tidak mampu melakukan tugas tertentu saja. Kalau sudah, maka otoritasnya itu dicabut menurut pandangan kedua. Menurut pandangan yang ketiga, para church beda struktur dari gereja, beda organisasi. Oleh karena, menurut pandangan ini, ada 2 struktur misi yang Alkitabiah. Yang pertama disebut dengan struktur lokal, yaitu yang berdiam gitu ya, yang ada di satu tempat saja. Atau yang mobil. Mobil itu maksudnya mobile ya, maksudnya dia bisa keluar begitu ya. Sehingga yang dimaksud dengan lokal adalah gereja. Gereja melayani jemaat lokal. Dan struktur yang kedua yang menurut pandangan ini yang Alkitabiah adalah misi yang keluar, yang mobil, yaitu misalnya misi pekabaran Injil di dunia. Sehingga pandangan ini berkata, ya nggak usah dioposisikan lah para church dari gereja gitu ya. Karena keduanya ini berbeda struktur. Yang satu lokal, melayani jemaat di dalam. Yang kedua, melayani jemaat di luar. Itu pandangan yang tadi. Yang berikutnya, para church sebagai penanam gereja. Jadi menurut pandangan ini, para church hanya sah kalau para church menanam gereja. Sehingga menurut pandangan ini, para church nggak boleh menjalankan fungsi yang sama dengan gereja. Kalau gereja mengabarkan firman misalnya ya, jangan ngabarin firman lagi. Kalau penginjilan, gereja udah penginjilan, para church jangan penginjilan lagi. Mesti ada usaha yang ekstra lah intinya ya. Seperti menanam gereja ya. Sehingga hasil kerjanya pun para church ini harus terintegrasi dengan gereja atau berupa penanaman gereja baru. Lalu kemudian berikutnya para church melebur dengan gereja. Pandangan ini berkata,
semua bentuk struktur misi Allah sebagai ekspresi pekerjaan Allah di dalam tubuh Kristus. Jadi maksudnya semua aktivitas misi, mau organisasi apapun, semuanya itu adalah sama-sama dari Allah dan untuk melakukan pekerjaan Allah di dalam tubuh Kristus. Jadi sebetulnya menurut pandangan ini sah-sah saja para church. Jadi semua bentuk misi adalah bagian dari pekerjaan satu tubuh Kristus, ya kan ya? Para church, tubuh Kristus, gereja, tubuh Kristus, bahkan semua orang tubuh Kristus, kita bisa melayani sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai apapun, semua yang kita lakukan ini adalah bentuk ekspresi dari pekerjaan Allah. Sehingga menurut pandangan ini, baik para church, gereja, dan misi-misi lainnya itu punya posisi semi otonom, artinya ia semi-semi bisa bergerak sendiri-sendiri dalam mengekspresikan pelayanan dalam dunia. Para church mau dalam bentuk penginjilan boleh, itu ekspresi pekerjaan Allah, atau melakukan yang lain boleh-boleh saja. Ya, dan pandangan ini tidak sama dengan pandangan lokal mobil tadi ya, yang beda struktur. Oleh karena menurut pandangan ini tidak ada dua struktur, hanya ada satu, semuanya itu satu di dalam tubuh universal Kristus. Baik para church maupun gereja sama-sama adalah tubuh Kristus yang menjalankan pekerjaan Allah di dunia. Yang pandangan terakhir berkata para church, gereja, nggak penting lah secara institusi. Jadi pandangan ini mengesampingkan saja ya. Itu kan cuman organisasi gitu kan ya. Cuman gereja sebagai institusi, lalu kemudian para church sebagai institusi, ya udah kita jangan ngomong institusi doang gitu ya. Kita ngomong intinya aja deh, institusi mah nggak terlalu penting. Itu cuman istilahnya administratif gitu kan ya. Sehingga menurut pandangan ini ada kebebasan total, jadi mau jalan sendiri-sendiri monggo ya kan ya. Lalu kemudian para church gereja tidak terhubung sama sekali dalam tatanan institusional ya. Nah, bagaimana kalau begitu kita memahami ya? Ada 6 sudut pandang. Lalu bagaimana kita memahami para church? Maka saya berkata bahwa itu adalah percampuran tertentu dari beberapa pandangan tadi ya. Yaitu pandangan bahwa pertama, hanya gereja yang sah itu yang pertama ya. Ingat ya, ini percampuran tertentu. Jadi ada sebagian yang kita bisa ambil darinya ya. Lalu kemudian percampuran dari mana lagi? Dari pandangan yang kedua bahwa para church sah sementara di bawah gereja dan para church juga melebur dengan gereja, yaitu sudut pandang 5. Jadi ada sudut pandang pertama, kedua, kelima, ada peleburan tertentu ya. Nanti kita akan lihat ya apa yang saya maksudkan. Nah, apa bentuk peleburannya supaya kita memahami para church dengan lebih baik ya gitu ya. Dari tadi kita mau tahu kan para church itu apa ya kan. Nah, maka percampurannya begini. Jadi kita bilang struktur misi di luar gereja tidak sah. Ini saya pikir tidak betul ya. Jadi saya lebih condong ke yang 5 kalau ini ya. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju yang pertama ini ya, oleh karena kita satu tubuh seperti pandangan kelima ya. Lalu kemudian yang kedua, poin kedua bagaimana? Semua misi harus berada di bawah otoritas gereja. Nah, maka yang ini saya bilang semi ya, semi. Artinya memang gereja yang dibangun oleh Kristus, ya kan ya. Tetapi eh, otoritas daripada em, organisasi-organisasi lainnya harus ada semi ya dengan gereja, harus ada kemitraan istilahnya, ya. Semua misi harus mengarah pada penanaman gereja. Saya pikir ini juga tidak harus demikian. Ya, bisa iya, bisa tidak. Lalu yang saya setuju adalah yang terakhir dari pandangan pertama. Para church harus merupakan sebuah bentuk atau manifestasi dari gereja. Artinya harus ada kemitraan, harus ada saling apa ya, cross ya kan, tugas ya kan ya, karena kita melayani jemaat ya, sama-sama melayani jemaat ya kan ya. Jadi kita tidak perlulah ya saling mungkin eh, menyalahkan atau sebagainya, tetapi
harus juga merupakan manifestasi tertentu dari gereja. Lalu percampuran berikutnya, yang sudut pandang nomor dua, yang mana nih? Yang pertama coba kita lihat, gereja adalah badan misi utama Allah ya. Saya pikir ini jelas dalam Alkitab ya. Nah, ini saya setuju ya. Jadi gereja memang adalah badan misi utama Allah ya, karena memang Kristus membangun gerejanya, ya kan ya. Para church dibangkitkan untuk menjadi koreksi sementara atas gereja. Ini saya bilang bisa iya dan bisa tidak, ya. Bisa jadi koreksi sementara, tapi bisa juga saling berpartner, ya kan ya. Satu sama lain, saling membangun, melengkapi, ya kan. Begitu indah, ya kan, sama-sama satu tubuh Kristus. Dan kemudian saat gereja berperan sebagaimana mestinya, maka para church harus berhenti. Saya bilang tidak juga, ya. Jadi bisa bermitra, ya kan ya, saling tolong menolong, ya kan, itu alkitabiah sekali, ya. Dan kemudian para church memiliki otoritas sementara. Saya pikir para church bisa memainkan perannya sendiri dan kemudian saling melengkapi gereja. Ya, jadi ada sebagian yang kita bisa leburkan, ya, sebagian lainnya kita mungkin berkata, ya, mungkin nggak seperti itulah. Dan yang kelima, melebur dengan gereja. Artinya segala bentuk struktur misi sah sebagai ekspresi pekerjaan Allah. Para church, Scripture Union Indonesia sah sebagai pekerjaan Allah, ya kan? Karena satu tubuh Kristus. Itu saya setuju. Semua bentuk misi adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Kita sama-sama. Gereja, jemaat adalah tubuh Kristus. Para church juga sebetulnya jemaat kan, bagian dari jemaat ya kan ya. Tapi punya panggilan tersendiri ya kan ya. Juga satu tubuh Kristus. Semuanya semi otonom mengekspresikan pelayanan di dalam dunia. Karena sebetulnya tidak terpecah-pecah, tidak ada dua struktur, jangan dibeda-bedakan ya elu gitu kan, gue elu yang penginjilan deh, gua yang di dalam kandang gitu, nggak perlu dibedakan begitu. Oleh karena para church gereja melebur sebagai satu kesatuan daripada tubuh Kristus yang universal ya. Jadi ada peleburan seperti itu ya. Nah, bagaimana nih dengan contohnya ya? Contohnya adalah kita saksikan sendiri pelayanan dari Scripture Union Indonesia. Kalau kita bisa hadir bersama hari ini itu karena pelayanan dari para church dari Scripture Union Indonesia yang membekali kita dengan topik-topik khusus, ya kan ya? Dan saya juga berikan salah satu contohnya juga ya yang menurut saya luar biasa sekali, yaitu program BGA, program Baca Gali Alkitab ya, bekerja sama juga dengan Sinode. Saya pikir di awal itu video yang pertama ya, kalau Bapak Ibu ikuti dari awal itu sudah mewakili sekali contoh-contohnya ya. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar ya kan ya. Melayani jemaat yang membutuhkan pertolongan untuk memahami Alkitab tadi disebutkan secara mendalam tetapi juga sederhana ya kan ya. Memberitahu step by step-nya begitu ya. Nah, itu sangat baik sekali sehingga memperlengkapi jemaat sehingga jemaat bisa membaca Alkitab dengan lebih baik ya. Sehingga para church perannya saya bilang sangat penting juga di dalam satu tubuh Kristus. Kita melayani jemaat. Dalam apa? Dalam hal pengajaran. BGA tadi, baca gali Alkitab, masuknya dalam area pengajaran. Ya, memahami Alkitab dengan lebih baik. Metode bacanya bagaimana, metode menggalinya, mengaplikasikannya seperti apa. Dalam persekutuan, ada juga para church yang bergerak di dalam bidang persekutuan. Misalnya lingkup universitas, ada, ya kan ya. Dan juga dalam bentuk aspek penyembahan juga, membangun juga. Ada ya yang khusus di bagian worship misalnya ya, mengembangkan worship itu seperti apa. Sehingga peran para church sangat penting ya dalam pembangunan iman jemaat. Dan juga para church juga bisa melayani yang di luar jemaat ya. Mungkin yang belum percaya. Gimana caranya? Misi-misi penginjilan. Ya. Jadi
peran para church sangat banyak sekali, sangat luas sekali, dan memperlengkapi menjadi mitra dari gereja. Jadi kita tidak perlu ya mengkontraskan secara berlebihan antara para church dengan gereja. Memang di Alkitab mungkin kita tidak menemukan yang betul-betul sama persisnya, ya. Tetapi pada praktiknya kita perlu juga melihat bagaimana peran para church yang juga membangun, ya, menjadi mitra daripada gereja. Kita sekarang dengan semua tadi itu ya, kita mau rangkumkan. Jadi sebetulnya apa itu para church? Definisinya seperti apa? Nah, maka saya mendefinisikan para church mengikuti tulisan dari seorang yang namanya Hammett. Ya, dalam tulisannya dia berkata seperti ini. Apa itu para church? Para church adalah partner atau penolong yang dibangkitkan oleh Allah untuk menolong, saling tolong menolong dengan gereja. Tetapi pada saat yang sama juga statusnya, otoritasnya itu sebetulnya ada di bawah daripada gereja. Oleh karena gereja tubuh Kristus, para church juga tubuh Kristus, ya kan? Dan siapa kepalanya? Kristus sendiri. Sehingga para church itu sebetulnya partner gereja ada di bawah gereja subordinat, sehingga para church seharusnya itu boleh tunduk di bawah gereja dan kemudian melengkapi gereja, menghargai gereja, ya, dan juga menerima, ya kan, pelayanan otoritasnya dari gereja, ya, to find justification, untuk menjadi sah begitu ya eksistensinya di dalam satu misi yang sama, misi yang juga diemban oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, jadi ini dari hemat, ya. Nah, sehingga hari ini kita bertanya, para church itu apa? Pernah dengar nggak para church itu apa? Jadi setelah mendengar pemaparan hari ini, saya harap jawaban kita adalah ya, saya sudah pernah dengar dan saya juga sudah tahu para church itu apa, bagaimana hubungannya dengan gereja, saling berpartner, saling menolong, saling melengkapi, dan untuk kemuliaan Kristus saja. Saya pikir itu saja materi saya hari ini. Saya kembalikan ke Pak Petra. Silakan Pak Petra. Baik, terima kasih Pak Steven. Jadi tadi memang tema kita itu Parachurch, have you ever heard of it? Dikutip itu Berupa dari berupa pertanyaan ya, apakah kita pernah mendengar tentang Parachurch? Dan ketika ini sudah dipaparkan oleh Pak Steven hari ini, saya pikir ya kita nggak lagi apa sih Parachurch itu, gitu ya. Tadi ada 6 perspektif, ada yang sah, tidak sah, ada yang melebur, eh, ada yang istilahnya independen juga, ada yang apa beda ini apa yang tidak. Tapi yang terakhir tadi apa Pak yang kita enggak ini buk Secara institusional ya. tidak perlu kita perdebatkan lah istilahnya. Nah, ya, jadi macam-macam gitu. Cuman ini menarik ya Bapak Ibu. Ada dari Pak Steven ini ternyata eh, memilih yang cenderung untuk yang melebur itu ya Pak, dengan catatan-catatan tadi ya yang Pak Steven tambahkan. Karena memang di Indonesia ini jarang ada para judge yang sifatnya independen gitu ya. Eh, Kalaupun independen, mana mungkin orang-orangnya itu bukan bagian dari gereja gitu. Dan orang-orang yang eh, terlibat di dalam para church ini pasti adalah warga jemaat gereja tertentu kan gitu. Dan ini
kesempatan bagi kita untuk belajar bersama Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan, boleh ditanyakan melalui kolom chat ataupun ditanyakan secara langsung dengan membuka video, gitu ya. Jadi silakan kami berikan kesempatan. Apakah ada? Selain SU Indonesia, sebenarnya ada Perkantas yang kebetulan kantornya bersebelahan dengan kami gitu di Juanda, Jakarta. Eh, dan yang lain-lain lagi, ada yang memang bergerak di bidang penginjilan seperti yang Pak Steven sebutkan tadi. Dan kalau di kami SU Indonesia ini lebih mengembangkan metode itu BGA, tadi baca gali Alkitab gitu ya. Dan yang menarik lagi, SU Indonesia ini sebetulnya adalah persekutuan pembaca Alkitab. Jadi dari persekutuan pembaca Alkitab itu lahir metode yang namanya BGA itu tadi. Bermula dari baca-baca Alkitab, menemukan metodenya, oh yang enak membaca Alkitab itu seperti ini, yang benar seperti ini, ya, gitu. Ada 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 temuan-temuan baru ketika mau belajar firman. Baik, kalau belum ada pertanyaan, Bapak Ibu, ini eh, mungkin saya bisa tanya juga ke Pak Steven, terutama soal cara berelasinya dengan gereja gitu ya. Bermitra ataupun bagaimana, atau kalaupun soal relasi dengan gereja ini, eh, menurut pandangan Pak Steven sendiri, eh, yang terbaik di Indonesia itu model berelasi yang seperti apa gitu. Iya, ya. Kalau saya pikir melihat bahwa tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Petra, sebenarnya yang menjalankan para church juga jemaat ya, juga di gereja begitu ya. Sehingga sebetulnya secara langsung bahkan ya bukan cuma tidak langsung ya kan ya itu sudah ada relasi tertentu dengan gereja ya kan ya hanya saja mungkin secara institusional tampaknya berbeda dari gereja begitu ya tetapi yang menjalankan juga jemaat sehingga kalau saya pikir ya maka sebetulnya para church dan gereja perlu saling apa ya bertemu begitu ya, saling bermitra. Tadi juga di video ya sudah dijelaskan juga ya bahwa Scripture Union Indonesia juga bekerja sama dengan gereja begitu ya. Sangat baik sekali sehingga saya pikir ya itu juga bisa kita lihat seperti misalnya Diaken ya. Memang sih itu tidak 100% seperti para church akan tetapi kita melihat aspek saling mengisinya begitu kan ya. Sehingga kalau para church ya kan ya bermitra dengan gereja ya kan ya saling berkomunikasi ya kan ya saling mungkin bertukar pandangan, saling mungkin menanyakan ya kan ya. Eh, Kira-kira apa yang bisa para church itu sumbangkan. Nah, saya mungkin mau menceritakan satu ini juga ya, satu pengalaman di gereja Singapura gitu ya, yang juga saya kemarin juga tuliskan ya. Jadi, saudara sekalian, ada sebuah eh, istilahnya pengalaman ya di sebuah gereja pada waktu COVID kemarin ya. Mungkin Bapak Ibu masih segar ya di pikiran Bapak Ibu COVID ya. Sekarang kita Zoom aja berasa-berasa kayak ngulang COVID nih gitu kan ya. Karena waktu COVID apa-apa pakai Zoom gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu pengajar ya kan di sekolah atau di universitas tahu betul tuh ya. Kita Zoom terus begitu kan ya. Nah, pada waktu itu ada ya satu eh, organisasi kita sebut para church lah ya yang bernama Ministry Brand. Dia itu pada waktu COVID menolong gereja untuk melangsungkan ibadah secara online. Wah, itu luar biasa. Kenapa demikian? Oleh karena oleh karena
Pada waktu itu gereja, salah satu gereja ya, ini di Amerika Serikat ya, yang kemudian dia itu tidak bisa melangsungkan ibadah secara offline karena terkait regulasi, ya kan, COVID nggak boleh tatap muka, kemudian nggak bisa ibadah bersama. Tapi juga gereja ini terpentok persoalan mereka nggak punya perangkat device untuk mereka bisa online. Nah, organisasi para church ini ya, mereka bukan dari gereja, mereka dari luar gereja gitu kan ya. Namanya ministry branch, mereka kemudian menolong dalam hal ibadah online. Ya, menyediakan perangkat-perangkatnya ya, menggelar ibadah, mengumpulkan persembahan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita online begini persembahannya kayak gimana? Kalau nggak transfer ya kan ya. Kalau sekarang kita QRIS gitu kan ya. Nah, itu gereja yang salah satu gereja di situ pada waktu itu kesulitan untuk melakukan itu sehingga disupport oleh para church ini sehingga lebih dari 115.000 jemaat tertolong. Nah, ya, sehingga kita bisa melihat di sini para church itu saling melengkapi, melihat ada sesuatu yang mereka bisa kerjakan ya kan untuk bermitra dengan gereja, ya kan ya. Nah, kalau bermitra kan sebelumnya udah mesti ada saling omong, udah harus ada relasinya ya kan ya. Lalu kemudian baru bisa menolong. Nah, sehingga di sini kita melihat peran para church itu juga penting. Ya, kalau nggak ada para church ini nih, contoh kasus ini nih, maka gereja tersebut yang di Amerika itu dia tidak bisa melakukan ibadah sama sekali sehingga pelayanan firman juga nggak bisa, lalu kemudian ibadah nggak bisa, ya semua nggak bisa gitu kan ya. Maka bersyukur sekali ada para church ini. Dan saya pikir juga Scripture Union Indonesia dalam hal ini juga luar biasa memperlengkapi. Saya pikir juga, saya juga dulu kan jemaat, ya kan ya. Jadi saya merasakan kalau kita pergi ke gereja kadang-kadang kita punya pertanyaan-pertanyaan gitu kan ya, gimana nih gua mau ngerti Alkitab, bagaimana caranya. Nah, saya pikir Scripture Union Indonesia berperan ya di dalam misalnya metode baca gali Alkitab sehingga orang-orang bisa diperlengkapi sehingga ketika ke gereja pun mereka juga sudah ada nih perlengkapan bagaimana membaca Alkitab untuk mengerti gerejaannya. Ya, jadi bentuknya kemitraan, harus ada relasi yang terjalin, lalu kemudian harus bentuknya partner dan bukan saling ini ya, saling mengambil alih tugas itu tidak perlu ya karena memang kita bisa saling bermitra dan ini hal yang sangat luar biasa baik. Itu menurut saya Pak Petra. Oke, kemitraan, ya itu yang menjadi kata kunci di dalam berelasi. Jadi memang di Indonesia ini ada yang gereja yang sangat kuat sehingga punya lembaga misi, mungkin seperti itu ada kalau kita eksplorasi gereja-gereja di Indonesia. Tetapi sejarah gereja-gereja di Indonesia sendiri itu berasal dari misi yang dilakukan oleh gereja, sending yang dilakukan oleh sending dan para sendeling itu yang menyebarkan itu. Dan eh, di era modern pun juga seperti itu. Gereja-gereja di Amerika juga melakukan apa yang namanya KKR besar gitu ya di berbagai belahan dunia gitu dan mengutus orang apa penginjil-penginjil juga. Dan memang sejarah-sejarah seperti ini yang menjadi pemantik bagi kita untuk terus belajar bagaimana firman Tuhan itu uh, diterima oleh banyak orang gitu ya. Dan kalau terkait dengan ini Pak, sebenarnya apa yang menjadi kendala ini terkait dengan pertumbuhan umat Kristen di Indonesia juga. Eh, apakah diperlukan lembaga eh, para church untuk dan dalam tanda kutip menambah jumlah
orang Kristen yang ada di Indonesia dan seberapa penting hal itu dilakukan? Itu pertanyaan saya, Pak. Meskipun saya sudah jadi orang Kristen gitu ya, cuman bagi orang lain itu penting nggak itu, gitu, Pak? Ya, nah saya coba ambil satu aspek ya. Misalnya di dalam aspek pertumbuhan iman misalnya ya. Penting nggak para church ini ya untuk pembangunan iman? Nah, kalau Bapak Ibu kita lihat contoh-contoh ya, kita lihat contoh-contoh. Misalnya saja em, lembaga yang bergerak di bidang pelayanan kepada mahasiswa di universitas, gitu ya. Jadi seringkali ya, ini karena saya juga dulunya pernah bersekolah itu di sekolah negeri, ya, sekolah negeri yang mayoritasnya Islam gitu ya. Sehingga ketika pelajaran agama itu saya merasakan sekali ya, ada kesulitan-kesulitan tersendiri nih buat orang-orang Kristen untuk mendapatkan pelajaran agama karena memang pada waktu itu sekolah itu em, tidak punya guru agama Kristen istilahnya gitu ya. Sehingga pelayanan terhadap mahasiswa di universitas dan juga di sekolah, wah itu sangat penting. Dan biasanya sekolah itu atau universitas itu eh, mungkin ada juga ya yang menghubungi gereja, tetapi belum tentu juga gerejanya punya istilahnya available begitu ya. Mungkin dengan padatnya pelayanan ya sehingga eh, lembaga-lembaga yang melayani mahasiswa universitas inilah ya para church yang bergerak di bidang inilah yang kemudian melayani mahasiswa, melayani siswa sehingga pertumbuhan iman mereka di ranah sekolah, universitas itu terpenuhi dan dibangunkan. Justru peran para church di sini memainkan peranan yang penting buat pembangunan iman. Nah, berarti kemitraan ini bentuknya kalau mau saya bilang jangan sampai berbenturan, ya, jangan sampai berbenturan antara gereja yang melayani jemaat juga melayani jemaat dalam hal pembangunan iman, para church juga bisa, tetapi jangan berbenturan. Kalau kita melihat dalam contoh kasus tadi, misalnya yang bergerak di dalam pelayanan mahasiswaan, itu justru peran para church mengisi ya dalam tanda kutip satu yang mungkin terabaikan ya mungkin seperti diaken tadi ya di dalam Kisah Rasul 6 tadi ya sesuatu yang memang perlu dikerjakan perlu dilayani tetapi mungkin gereja masih mungkin karena satu dan lain hal belum bisa melakukannya dan disitulah para church masuk di situ dan itulah menjadi kemitraan yang baik ya, jangan berbenturan, jangan sampai salah paham, harus perbanyak ngobrol ya. Dalam satu artikel yang ditulis oleh Indarto ya, Indarto dari ini keluaran Saat ya, keluaran Veritas Saat, nah sebuah jurnal yang kemudian mewawancara orang-orang ya dan juga anggota gereja ya, lalu kemudian seorang anggota gereja ini diwawancara berkaitan dengan hubungan para church dengan gereja. Kemudian saya mengutip hasil dari wawancara tersebut ya, salah satunya berkata begini. Mungkin sekali lagi concernnya beda ya antara gereja sama para church ya. Mungkin concernnya beda gitu kan ya. Mungkin gereja fokusnya mengembalakan jemaat gitu kan ya. Mungkin para church bisa punya concern lain misalnya tadi dalam hal melayani mahasiswa di universitas gitu kan ya. Nah, kemudian partisipan ini melanjutkan walaupun penjangkauan kepada mahasiswa itu penting dan gereja punya cara tersendiri, tapi sekali lagi para church seringkali punya cara tersendiri. Gereja juga punya cara tersendiri. Nah, sehingga menurut partisipan ini ya, jangan sampai berbenturan lah
nanti jadi salah paham ya kan ya. Nanti kirain eh, mau ini ya, mau menjalankan tugas gereja ya. Jadi para church mau jadi gereja juga ya, nggak gitu kan ya. Maka kata partisipan ini dia bilang, mungkin kalau boleh dibilang, eh, mungkin agak kurang kali ya para church dengan gereja untuk saling ngobrol bersama. Nah, ini menurut partisipan yang diwawancara di dalam artikel tersebut ya. Bapak Ibu bisa lihat artikelnya di Veritas Saat, tulisan Indarto, judulnya dari gereja bersama gereja untuk gereja melihat peran penting organisasi pendamping gereja bagi pertumbuhan gereja. Jadi apa yang dimaksudkan di situ? Maksudnya adalah para church dan gereja perlu saling berpartner, perlu saling mengisi satu dengan yang lain. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Begitu, Pak Petra. Oke, ya, apa sudah terjawab ya, Bapak Ibu, ya yang pesan dari Pak Stephen tadi jangan sampai berbenturan, gitu. Dan yang lebih penting itu eh, ternyata iman kita sendiri itu bertumbuhnya seperti apa, gitu. Jadi ya kita gali terus bagaimana metode yang baik, yang tepat untuk jemaat bertumbuh secara imannya itu seperti apa, itu bersama-sama, gitu ya. Kita akan mendengarkan simpulan atau poin-poin penting yang kita diskusikan pada malam ini dari Pak Steven, dan kemudian setelah mendengarkan itu beliau akan menutupnya dengan doa. Silakan Pak Steven. Iya, jadi para church itu adalah mitra gereja. Kita saling bergandengan tangan bersama untuk melayani Allah di semua bidang yang kita bisa, di semua area yang kita punya talenta untuk melakukannya. Semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena begitu lebar, dalam, tingginya, bijaksana yang Engkau miliki untuk govern dunia ini. Sehingga kami ini boleh bersama-sama sebagai tubuh Kristus, bersama-sama saling melayani, saling mengerjakan bagian kami untuk kemuliaan nama Engkau saja. Oleh karena itu, pimpin akan setiap kami, dimanapun Engkau tempatkan setiap kami, apapun yang kami lakukan, kiranya itu Engkau boleh berkati, Engkau boleh tumbuhkan, sehingga semuanya itu pada akhirnya boleh mempermuliakan namamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Mengarahkan doa kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.